Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick a card reading kali ini adalah donasi dari salah satu teman kita ya. Jadi temanya adalah kenapa aku sama dia saling mencintai tapi nggak bisa bersama ya. Selalu ada aja halangannya ya. Nah, di sini kita mau bikin pick a card readingnya adalah kita lihat apa aja halangannya. Jadi situasinya adalah kamu sama dia sama-sama mencintai tapi sulit banget untuk bersama. Apa yang membuat kalian tuh hubungan kalian tuh kayaknya sulit banget untuk bersama padahal kamu sama dia sama-sama mencintai. Oke, nah ini adalah donasi dari salah satu teman kita. Dia menolak untuk disebutkan, jadi saya pakai inisialnya adalah M. Oke, M. Halo, dia berasal dari Bandung. Halo Bandung untuk kawan-kawan semua. Kalau misalnya ada kawan-kawan dari Bandung yang menyimak, jangan lupa kasih komentar di bawah ya. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya hadir di readingan ini, jangan lupa untuk kasih komentar tentang pendapat kamu tentang readingan ini. Oke, nah di depan ada 3 kristal ya. Dari kristal yang pertama, kristal yang kedua, kristal yang ketiga. Oke, nah sebelum memilih, saya minta kawan-kawan semua untuk relax dulu ya, merilekskan diri, tarik napas beberapa kali ya, tarik napas 3 kali, tarik napas dalam-dalam, rilekskan tubuh kamu, bayangkan orang yang mau kamu tanyakan ya, bayangkan seseorang ini ya, pasangannya kamu ini, orang yang kamu cintai ini dan dia juga mencintai kamu, tapi kamu merasakan selalu ada halangan untuk kalian bisa bersama. Oke, nah kalau untuk kawan-kawan lain, kalau misalnya situasinya kamu nggak seperti ini, mungkin readingan ini nggak akan resonate untuk kamu, karena ini temanya udah jelas. Kalau misalnya kamu sama dia sama-sama mencintai, nah kalau kamu sama dia masih belum tahu perasaannya, mungkin kamu boleh cek di playlistnya saya, ya ada tema pertanyaan yang mungkin akan lebih cocok untuk kamu. Ya, ini dikhususkan untuk yang kamu tahu bahwa kamu sama dia tuh sama-sama mencintai, tapi ada halangan yang menghalangi kalian. Ya, ini yang kita mau lihat halangannya apa. Oke. Nah, setelah kamu tarik nafas, relax ya. Dengarkan intuisi kamu. Bayangkan orang yang kamu mau tanyakan, kemudian lihat kristal mana yang menarik perhatiannya kamu pertama kali. Oke. Baik, untuk teman-teman, kalau misalnya kamu menyukai channel saya, jangan lupa untuk like-nya, share, dan juga subscribe. Nah, kalau misalnya kamu membutuhkan personal reading, ya di bawah saya ada membuka personal reading. Silakan DM saya, bisa melalui WhatsApp atau melalui Instagram. Ya, silakan DM saya. Oke, baik, kita langsung mulai aja dari kristal yang pertama. Ini saya kesampingkan dulu. Untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama, kita lihat dulu situasinya kamu sama pasangan kamu ini gimana ya. Apakah masih bersama tapi mengalami banyak tantangan atau gimana ya, belum tahu, kita belum lihat kartunya ya. Sekarang saya shuffle dulu kartunya. Mohon bersabar kawan-kawan, karena biasa penarikan kartu ini tergantung dari energinya ya, tergantung dari energi kamu. Tapi sebagai reminding ya, ini adalah general reading, jadi energi kolektif. Situasinya bisa 100% resonate sama kamu, tapi bisa juga enggak resonate sama kamu. Jadi kamu ambil yang resonate saja untuk kamu dan kemudian ambil pesan yang bermanfaat untuk kamu. Oke. Kita lihat situasi untuk kamu saat ini ya, situasi kamu dan dia saat ini dengan orang yang kamu cintai dan dia mencintai kamu, tapi susah banget untuk bersama ya. Oke, kita lihat situasinya saat ini bagaimana untuk kawan-kawan. Oke, for guys who picked number 1, situasi kamu dan dia saat ini. Oke, di sini saya lihat kamu sama dia masih bersama ya, masih ada koneksi sama dia, tetapi itu dia ya, kamu sama dia ada kontak tapi sulit untuk ketemuan ya, sulit untuk
bertemu. Ini bisa disebabkan yang pertama kamu sama dia itu mungkin situasinya LDR ya. Yang pertama yang saya lihat dari kartu ini adalah kamu sama dia LDR. Tapi ada juga yang kamu sama dia satu pulau tetapi mungkin agak berbeda kota. Dan yang terlihat saat ini ya, kamu sama dia ibaratnya salah satu dari kamu tuh kayaknya menyerah gitu. Jadi kamu sama dia tuh ada kontak, ada komunikasi, tapi beda tempat, beda lokasi, beda negara, beda kota. Dan perjuangan di antara kalian ini kayaknya udah cukup lama ya. Udah cukup lama, mungkin bisa 1-2 tahunan maksudnya. Dan salah satu dari kalian tuh kayaknya pingin ngelepas, kayaknya udah masuk dalam situasi yang cukup tertekan untuk dia. Ada banyak yang entah kamu yang pengen ngelepas, entah dia yang pengen ngelepas, tapi situasinya kayaknya seperti ini. Pada saat dia pengen lepas, kamunya yang bilang sama dia, jangan lepas, kita usaha lagi, kita jangan mudah menyerah, ibaratnya seperti itu. Tapi pada saat dia mengatakan oke, saya berjuang, dia mau maju, kamu yang ragu, kamu yang lepas ya, ibaratnya seperti itu. Kamu sama dia hubungannya terus tarik ulur seperti itu ya. Jadi ada aja yang mengganjal di hatinya kalian ya, yang membuat kamu sama dia kalau mau ketemuan tuh kayaknya sulit banget ya. Kesulitannya ini bisa disebabkan kamu. Tapi yang saya lihat ya, ini situasi kalian ya, yang saya lihat bukan karena jarak jauh sebagai inti utama kamu sama dia nggak bisa bersama ya. Nanti kita lihat kartunya bagaimana, kemudian kita akan lihat perkembangan hubungan kamu sama dia akan seperti apa ya. Tapi situasinya kamu sama dia seperti ini. Oke, kemudian kita lihat ya, apa sih alasannya ya, what is the real reasons ya, alasannya apa kamu sama dia sulit banget kok bisa untuk bersama, sulit banget untuk bersatu, selalu kayak ngerasa ada ganjalan di hati. Kita lihat ya, apa yang membuat kalian berdua itu tarik ulur. Oke, di sini ada unrequited love ya. Kamu sama dia sebenarnya saling mencintai, tetapi rasa cinta di antara kalian tuh nggak cukup kuat untuk memperjuangkan salah satu. Maksudnya gimana? Misalnya halangan di depan kalian, yang dihadapkan di depan kalian itu nggak cukup buat dia tuh untuk berjuang untuk ibaratnya kalau orang bilang mencintai ya, ibaratnya segala hal, menghalalkan segala cara ya. Kalian berdua ini nggak sampai ke sana titiknya ya. Walaupun kamu sama dia ada saling mencintai, tetapi kalian masih tetap realistis. Kalian masih punya tujuan dan masih punya cita-cita tersendiri yang ingin dicapai. Dan kamu dan pasangan kamu termasuk tipe orang yang cukup bermain dengan logika ya, ibaratnya bukan tipe orang yang pakai perasaan. Kalau orang yang pakai perasaan yang sentimental, dia bisa merelakan pekerjaannya, bisa merelakan segala sesuatunya untuk mendapatkan cinta. Nah, kalian berdua bukan tipe orang seperti ini. Dan ini yang membuat hubungan kamu sama dia kenapa kayaknya tarik ulur ya, ibaratnya seperti itu. Bukannya karena dia nggak cinta sama kamu, dia juga cinta sama kamu, tetapi dia lebih memikirkan hal yang lebih realistis di dunia ini. Misalnya contoh tadi kita disebutkan di sini, kamu sama dia ada LDR ya, ada kemungkinan beda tempat, beda negara ya. Saat ini mungkin dikarenakan pekerjaannya dia nggak mungkin meninggalkan pekerjaannya atau pemasukannya dia saat ini demi kamu. Dia nggak rela untuk pindah tempat bersama dengan kamu. Rasa cintanya dia masih belum bisa membuat dia melepaskan pekerjaannya dia saat ini. Dan begitupun kamu sebaliknya, ini bisa vice versa, bisa kamunya dikarenakan pekerjaannya kamu, karirnya kamu saat ini, kamu gak bersedia untuk melepaskan pekerjaannya kamu saat ini demi untuk bersama dengan dia ya. Walaupun ibaratnya mencintai, tapi cintanya kalian kurang kuat untuk kalian memutuskan atau meninggalkan realita kehidupan kalian saat ini untuk bersama
Ya, seperti itu terlihatnya dari situasi ini. Jadi untuk bimbingan apakah hubungan kalian ke depannya bagaimana, kita lihat nanti. Terakhir kita tarik kartu saran dari kita tarik dulu untuk energi hubungan kalian ke depannya bagaimana ya, kira-kira. Ini dijadikan pertimbangan saja, tapi jangan dijadikan patokan dalam mengambil keputusan. Tetap harus mendengarkan intuisi kalian masing-masing dalam mengambil keputusan. Oke. Oke, kita lihat untuk energi hubungan kedepannya bagaimana. Oke, untuk kalian berdua ya, hubungan kedepannya di sini terlihat lebih ke arah materi ya, lebih ke arah ke logika. Jadi terlihat dari kartu ini, tebaran 2 kartu ini, kamu sama dia hubungannya akan tetap seperti ini. Mungkin kamu akan tetap LDR sama dia, atau mungkin kamu akan tetap beda lokasi sama dia, karena salah satu belum ada yang bersedia untuk melepaskan apa yang kalian punya saat ini. Tentunya ini merupakan suatu hal yang positif juga ya, bukan sesuatu hal yang buruk, tapi ini juga cukup positif ya, dikarenakan di dunia ini mungkin kita butuh cinta ya, tapi bukan berarti segala-segalanya harus cinta yang diutamakan ya. Tapi terlihat kamu sama dia tetap menjalin kontak, hubungan, komunikasi. Cuman dari the 10 of arrows ya, instructions reverse ini, dapat kartunya terbalik ini, membuat saya merasa hubungan kamu sama dia perlahan-perlahan, makin lama makin dingin, makin lama makin dingin, makin lama makin dingin ya. Apakah nanti akan terpisah atau enggak, atau bagaimana, saat ini enggak terlihat kartunya kamu sama dia akan berpisah, tetapi di sini enggak terlihat perjuangannya kalian, enggak kelihatan semangatnya kalian untuk memperjuangkan hubungan ini. Jadi kalian menjalani hari-hari seperti biasa. Kalau jadian syukur, sampai menikah syukur, kalau enggak ya udah, ibaratnya seperti itu. Kalian tuh bukan tipe orang yang mengutamakan cinta di atas segala-segalanya. Nah, di sini dari kartu perkembangan untuk kedepannya, kalian masih tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang lebih material ya, bukan materialistis, tetapi kalian lebih mempertimbangkan segala sesuatu yang realita. Itu dia pekerjaannya kamu, mungkin tempat tinggalnya kamu. Ada aja yang bikin kalian itu belum ikhlas untuk melepas demi cinta. Nah, ada tipe orang yang lebih sentimental, dia rela meninggalkan misalnya rumahnya lah, pekerjaannya, apa segala macam demi untuk mendapatkan cinta. Ikhlas, ibaratnya seperti itu. Nah, kalian berdua terlihat tipe bukan orang yang seperti itu. Dan kemudian dari kehadiran the Queen of Swords in reverse, di sini terlihatnya kalian nggak berjuang ya, kalian nggak mengeluarkan semangatnya kalian untuk mendapatkan cinta ini, because kartunya, alasannya there's unrequited love ya. Unrequited love itu bisa dibilang kurang menyentuh hatinya kalian masing-masing, kurang menyentuh hati dalamnya dirinya kalian masing-masing, ibaratnya seperti itu. Jadi mungkin andai kata misalnya kamu saat ini ada seseorang yang jauh lebih hangat ya, ibaratnya lebih semangat lagi ngejar kamu, ngedeketin kamu ada kemungkinan mungkin bisa beralih kepada orang tersebut ya, karena kamu ngerasa mungkin dia kurang punya tujuan, kurang punya arah untuk kedepannya sama kamu. Kalau misalnya kita dapat kartunya in straight, tegak ya, ada kemungkinan pasangannya kamu itu punya tujuan untuk kedepannya, karena di sini terlihat kayaknya lagi mau siap-siap untuk menembakkan panah. Tapi we got in reverse ya, kita dapat kartunya in reverse. Jadi pasangannya kamu tuh nggak punya tujuan kedepannya sama kamu mau gimana, dia nggak tahu bagaimana untuk memperjuangkan, karena dia ngerasa bahwa hubungan kalian di antara berdua ini, itu dia ya tadi ya, kurang bikin dia bermotivasi. Ada motivasi yang bikin dia
bersedia untuk ngelepasin apa yang ada di realita dia saat ini ya, jadi kurang motivasinya seperti itu. Jadi hal apa yang membuat kalian sulit untuk bersatu? Pokok utamanya di sini adalah perasaan cinta di antara kalian tuh nggak cukup bikin dia untuk menghalalkan segala cara untuk bersama ya, seperti itu. So, kemudian kita lihat untuk kartu sarannya, hubungan kamu sama dia bagaimana. Kartu sarannya kita minta spirit guide, higher self, Holy Spirit, ancestors untuk memberikan guidance, memberikan petunjuk. Baik, kita shuffle dulu kartunya untuk membersihkan energi kartu ini. Kita minta spirit guide, higher self, Holy Spirit, ancestors untuk membantu, give the guidance. Okay, let's see. Open-hearted in experience. Okay, you can accept to kindle a new romantic relationships or close platonic friendships. You may suddenly receive an emotional message from someone or be invited to be a social event. Oke, untuk kawan-kawan ya, pesan atau mungkin saran yang diberikan dari divine kepada kalian adalah mungkin saat ini untuk kalian yang punya harapan sangat besar dalam hubungan ini ya, walaupun kamu sama dia datar-datar aja hubungannya, tapi kalau misalnya seandainya ada seseorang, maksudnya hubungan di antara bukannya menganjurkan kalian untuk berpisah ya, bukan, tetapi kalau misalnya, karena this cards meaning kartu ini meminta kalian untuk jangan terlalu berjuang, terus jangan terlalu banyak giving a hope, jangan terlalu banyak berharap atas hubungan ini. Dalam hubungan ini kamu tetap diminta untuk to be open heart, tetap harus buka hatinya kamu, ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya, karena ini adalah kolektif energi, kalau misalnya saat ini kamu mempunyai tekanan mungkin usia ya, mungkin punya tekanan usia untuk harus menikah cepat-cepat ya, mungkin ada baiknya kamu bicara, ngomong lagi sama pasangannya kamu, tanya sama dia tujuannya dia bersama kamu itu maunya bagaimana, arahnya seperti apa. Kalau misalnya dia nggak bisa kasih kamu jawaban apa-apa, atau kasih jawabannya masih kayak burem-burem, atau bilangnya iya saya mau sama kamu, tapi nggak ada aksi, nggak ada kasih tahu kamu kira-kira dia langkah pertamanya mau ngapain, langkah kedua mau ngapain, langkah ketiga mau ngapain, misalnya nggak ada hal-hal seperti ini yang bikin kamu clarity, punya kejelasan untuk hubungan kalian ke depannya, ada baiknya kamu ya open your heart, jangan menutup kemungkinannya kamu misalnya ada orang yang lebih baik yang kamu rasa ngedeketin kamu, dan kamu bisa ngomong baik-baik sama dia, sorry, ngomong sama pasangan kamu, saya ngerasa hubungan sama kamu itu kayaknya nggak maju-majunya, berhenti di situ-situ aja ya, saya nggak bisa ngabisin waktu saya terus-terusan seperti ini, and then I have someone ya, sekarang ada seseorang yang lagi deketin saya, and I think this person gini-gini, kamu ungkapin jujur sama pasangan kamu ya. Jadi sarannya dari divine like this ya, jadi minta kamu tetap open your heart, jangan menutup diri ya dalam situasinya kamu saat ini. And then minta kamu gabung di mungkin banyak organisasi-organisasi atau sosial event sosial yang mungkin lebih banyak orang-orang yang bisa membantu memboosting energi kamu, supaya kamu juga jangan terlalu mungkin terlalu banyak berharap dari hubungan ini ya, seperti itu. Oke, baik, ini yang saya dapatkan dari kartu ini. Terima kasih untuk teman-teman yang menyimak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Sending you so much love. Namaste. Baik, kita ketemu untuk kawan-kawan yang memilih pile yang kedua, kristal yang kedua. Kita lihat untuk situasi hubungan kamu sama dia gimana ya. Kita lihat.
situasi hubungan kamu sama pasangannya kamu. Untuk kalian memilih kristal yang kedua, situasi hubungan kalian berdua saat ini. Bagaimana hubungan kalian saat ini, oke? Oke, kalian dapat 4 cards ya. Oke, kartu yang pertama keluar di sini adalah dedikasi ya, the Nine of Arrows. Di sini terlihat salah satu dari kalian tuh hubungan kalian terlihat kayak berat sebelah. Yang satu banyak pengorbanan, ya, yang satu banyak aktif, tapi yang satu lagi cuek-cuek, enggak, ibaratnya gitu. Jadi kamu SMS dia bales, kamu nggak SMS dia nggak bales, ya. Jadi kamu mulai merasakan hubungannya kamu sama dia kayak mulai membosankan, ibaratnya seperti itu. Nggak ada sesuatu, nggak ada timbal balik. Kamu mulai merasa kayak lelah di sini. Terus kemudian sebenarnya yang bikin dia punya pemikiran atau perasaan kayaknya bosan sama kamu di sini ya. Di sini terlihat kayaknya dia ada keinginan untuk mungkin meninggalkan kamu. Tapi dikarenakan mungkin hubungan kamu sama dia, mungkin ada perasaan sayangnya dia sama kamu di sini, dan dia nggak pengen nyakitin kamu. Tapi dia ibaratnya ngerasa kayaknya stuck dalam hubungan ini. Dia ngerasa kayaknya sama kamu tuh nggak akan ada hasilnya. Jadi dia ngerasa, dia punya pemikiran, percuma kalau saya misalnya berkorban atau berusaha atau berjuang dalam hubungan ini, karena dia ngerasa ada sesuatu hal nggak akan bisa bersama-sama kamu. Ya, di sini terlihat kayaknya dia pingin pergi dari hubungan ini, cuman nggak bisa, seperti itu. Ya, itu yang nggak bisanya dikarenakan mungkin kamunya nggak ada salah, yang pertama. Yang kedua, dia juga ada sayang sama kamu, ada menyukai kepribadiannya kamu. Dia mikir kalau misalnya pergi dari kamu, belum tentu bisa menemukan seseorang yang lebih baik dari kamu. Tapi dia ngerasa sama kamu tuh kayaknya nggak bakalan bisa bersama nih. Oke, nah kita lihat ya, coba cari kartunya. Apa sih yang membuat kalian berdua tuh nggak bisa bersama? Oke. Padahal kamu sama dia saling sayang, saling mencintai. Apa yang bikin kalian berdua nggak bisa bersama? Oke, apa yang membuat kalian berdua nggak bisa bersama? Oke, salah satu di antara kalian itu ada yang sudah menikah. Jadi saya lihat di sini kayaknya pasangan kamu yang sudah menikah. Jadi kamu berkorban, kamu banyak pengorbanan sama dia, kamu banyak berusaha memperjuangkan supaya mungkin kamu tahu, ada beberapa dari kawan-kawan mungkin kamu tahu dia sudah punya pasangan. Dia ada beberapa yang mungkin kasih janji bahwa oke, saya akan menyelesaikan hubungan dengan istrinya saya atau dengan menyelesaikan hubungan dengan suaminya saya, tapi bersekian tahun nggak selesai, ibaratnya seperti itu. Dan kamu berjuang untuk mempertahankan hubungan ini karena kamu memang menyukai this person, dan orang ini juga sebenarnya menyukai kamu, ada perasaan cinta sama kamu dan perasaan sayang sama kamu, tetapi dia punya ikatan pernikahan di sini yang membuat dia nggak kepingin nyakitin kamu. Ya, di sini kita dapatnya di Five of Vessels, ya, nggak pingin nyakitin kamu, nggak pingin bikin kamu sedih, dan dia pingin berusaha untuk keluar dari hubungan ini sebenarnya. Dia tahu pengorbanannya kamu sama dia itu berat sebelah, tapi dia berusaha untuk nggak membalas dengan kehangatan, dikarenakan dia berharap kamu tuh pelan-pelan ngejauhin dia. Jadi cara dia untuk menyelesaikan hubungan ini, karena dia juga nggak tega sama kamu, ya, nggak tega nyakitin kamu, jadi dia lebih baik pelan-pelan ngejauhin kamu, diemin kamu, cuekin kamu, supaya kamu tuh pelan-pelan mundur, ya. Tetapi kamu tetap berdedikasi, kamu tetap berkorban sama dia, ya. Kita lihat di sini cewek ini tetap bermain, ngelempar panahnya tanpa ngelihat, ibaratnya kamu pengorbanan tanpa pamrih, kamu nggak minta
pengembalian apa-apa sebenarnya dari dia. Kamu cuma minta dia sayang dan mencintai kamu apa adanya. Ya, seperti itu yang saya lihat di sini. Dan kemudian kita lihat ya untuk hubungan kamu sama dia ke depannya kira-kira akan seperti apa. Karena kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah menikah itu otomatis kita harus tahu resikonya, kemungkinan hubungan kamu sama dia nggak akan bisa bersama, nggak akan bisa ada hasilnya. Oke, kita lihat hubungan kedepannya kamu sama dia gimana ya. Energi kedepannya kalian berdua ya. Let's see, Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirit, Ancestors. Oke, yang saya lihat ya di sini ya, untuk energi hubungan kalian ke depannya, I think it is hard for you with this person ya. Terlihat kamu asik dengan, bukan asik ya, kamu akan menjalani kehidupannya kamu sendiri. Dan dia juga akan menjalani kehidupannya dia sendiri. Tetapi kita lihat di sini, kalian berdua akan saling kangen-kangenan, rindu-rinduan, ibaratnya seperti itu. Ya, jadi kamu mungkin saling kirim pesan, saling tanya kabar. Tetapi energi hubungannya kalian berdua tuh it's kinda different gitu loh. Beda dunia gitu. Kamu sama dia dikarenakan ada wedding ini ya, sulit rasanya untuk bersama. Jadi saya lihat dari kartu ini kayaknya kamu sama dia nggak akan bisa bersama, tetapi kamu sama dia akan saling kangen-kangenan, rindu-rinduan. Tapi apakah rindu tersebut kamu ada kontak lagi sama dia atau ada ketemuan lagi sama dia andai kata kalian putus ya, misalnya contoh kamu sama dia ternyata memutuskan untuk pisah, tapi apakah kamu sama dia nanti bakalan ketemu atau gimana? Tapi arah untuk for the nextnya hubungan kamu ke depannya itu kamu sama dia nggak akan bisa bersama. Kita lihat di sini di Page of Swords, kita di sini lihat dapatnya Queen. The Page sama Queen it's kinda different. Ada satu level lagi si Knight. Ya kalau misalnya kawan-kawan tahu jajaran kartu tarot, habis Page of Swords, Knight of Swords ya, tentara prajurit, baru si Queen. Queen itu pasangannya adalah the King, raja. Jadi kamu sama dia sulit sekali untuk bersama karena kamu sama dia berada di different level, beda, dunianya beda ya. Dan kamu akan menikmati hidupnya kamu dengan, mungkin kamu asik kerja dengan pekerjaannya kamu, asik dengan kesehariannya kamu di sini kayak si wanita ini, ratu ini, dia enjoy dengan tamannya dia, tapi dia di dalam dirinya dia tuh masih ada kayak merindukan merindukan dia, dan dia juga sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan kegiatannya dia, tapi dia juga melihat ke atas, ibaratnya saling kangen-kangenan ya, walaupun terpisah, yaitu dia. Oke, dan kemudian kita lihat untuk kartu sarannya untuk kalian berdua. Let's see. Saran untuk sebenarnya sulit ya. I really understands about this situation. Saya benar-benar memahami situasi hubungan seperti ini. Jadi kamu sama dia sama-sama tahu nggak bisa bersama, kamu sama-sama tahu ada hubungan pernikahan di salah satu di antara kalian yang membuat kamu sama dia tuh nggak akan bakalan bisa bersama, tapi kalian berdua saling mencintai, saling kangenin dalam hati, just inside your heart ya, seperti itu. Nah, kita lihat untuk kartu sarannya di sini the Two of an Autumn. You may be under stressed ya, because of multiple jobs or too many responsibility for one person to manage ya. Saat ini mungkin kamu dalam situasi yang stres ya, karena mungkin multiple jobs. Kalau di sini tulisannya multiple jobs, tapi because this is reading is for the love reading, jadi kamu mungkin stres dengan hubungan yang multiple ini ya, banyak orang yang terlibat di sini ya. It is important to balance your work and personal life and bring a spirit of fun to all you do. Oke, saran untuk kalian berdua di sini terlihatnya adalah kalian diminta untuk
menyeimbangkan energinya kalian. Jadi ibaratnya walaupun kamu sama dia saling sibuk dengan dunia masing-masing, sibuk kangenin, tapi kamu juga jangan sampai melupakan diri untuk having fun, untuk enjoy hidupnya kamu. Mencintai seseorang, keep it inside di dalam hati sebagai memori, sebagai reminder, it's okay. Tapi kamu juga harus tahu bagaimana enjoy your life. Ya, berdedikasi buat dia atau menunggu untuk dia. Setidak-tidaknya kamu tahu apa yang kamu korbankan itu kepada orang yang tepat, ya, karena kamu mencintai dia, ibaratnya seperti itu. Pengorbanan kamu gak sia-sia, karena walaupun mungkin gak mendapatkan kebalikannya ya, karena dia saat ini terlihat kayaknya dia berusaha ngedinginin kamu supaya kamu tuh pelan-pelan ngejauhin dia, supaya kamu tuh mundur bertahap, jadi gak terlalu sakit-sakit banget ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, diminta kamu apapun situasinya kamu, karena saat ini terlihat kamu tuh cukup stres dengan situasi ini ya. Mungkin kamu ngerasa kamu udah berkorban sedemikian banyak kok kamu dicuekin ya, tapi kamu harus tahu niatannya dia cuekin kamu, niatannya dia pelan-pelan mau mendinginkan hubungan ini, supaya karena dia ada keinginan untuk ninggalin kamu, mungkin lebih memilih pada hubungan pernikahannya dia, dan tapi dia nggak kepingin bikin kamu nangis, nggak pingin bikin kamu sakit hati, dan dia juga nggak kepingin kamu nunggu untuk dia, karena dia nggak bisa kasih kamu janji apa-apa. Dan kedepannya, energi untuk kedepannya terlihat kamu sama dia tuh kayaknya sulit untuk bersama ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kamu diminta tetap enjoy hidupnya kamu, biar gimana pun this is your life ya, ini adalah kehidupannya kamu. Walaupun menyimpan perasaan rindu pada seseorang, sebenarnya tiba-tiba terbesit ya di dalam benak saya ya, mungkin saat ini kamu masih belum bisa open your mind ya, karena kamu masih ada harapan kecil di dalam dirinya kamu masih punya pengharapan untuk bisa bersama sama dia. Tapi saya harap bisa membantu dengan readingan ini adalah pada saat kamu mengetahui situasi kamu sama dia itu benar-benar sulit, ibaratnya sulit punya kesempatan kamu sama dia untuk bersama, karena kamu masih ada satu halangan di tengah-tengah ya. Walaupun dengan pakai kartu tarot sebagai perumpamaan, tapi kita lihat ya, Page of Swords, di tengah-tengah ada Knight of Swords, ada si Knight baru si Ratu, berarti seperti itu. Walaupun kalau misalnya kamu mau berjuang pun ya, levelnya di Queen tetap harusnya di Queen. Pada saat kita sorting kartu, pada saat kita beresin kartu, Queen still the Queen, taruhnya di posisinya Queen. Kemudian Page tetap posisinya di Page, ibaratnya seperti itu. Jadi perjuangannya kamu dia bisa terima, tetapi energi kamu sama dia tuh nggak bisa bersama ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk kawan-kawan yang memilih pil yang kedua. Maybe sad ya, mungkin sedikit sedih mendengarkannya, tapi setidak-tidaknya mempunyai kepastian untuk bagaimana kamu ke depannya, because this is your life ya. Kalau misalnya kamu tetap bersedia untuk menunggu, ini untuk energi kamu saat ini. Kalau misalnya kamu tetap untuk menunggu dia atau gimana ya, tetap jangan lupakan diri untuk enjoy your life ya, karena di dalam 24 jam jangan terus-terusan mikirin pasangan kamu, terus-terusan berkorban untuk orang lain. Kamu juga harus mikirin diri kamu sendiri. Kamu juga harus menyeimbangkan energinya kamu. You have to know how find fun in these relationships. Kamu harus tahu bagaimana mencari kesenangan dalam hubungan ini. Kamu mencari tahu keindahan dari merindukan dia, ibaratnya kayak gitu ya. Walaupun nggak bisa bersama, saling merindukan, at least you happy with these situations and conditions ya. Ini ibaratnya hubungan untuk pil yang kedua, ibaratnya cinta nggak mesti bersama ya, ini dia ya, cinta nggak mesti bersama. Terus cinta keep di dalam hati aja, dan kemudian jalanin hidup kalian masing-masing berdua. At least kita tahu di sana, di luar sana masih ada seseorang yang kangenin kita, merindukan kita, ibaratnya seperti itu ya. Ada sesuatu hal yang manis juga di sana. Oke, baik, ini untuk kawan-kawan yang memilih pil yang kedua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Sending you so much love. Namaste.
Oke, baik kawan-kawan, kita masuk untuk teman-teman yang memilih kristal yang ketiga. Oke, kita lihat untuk situasi kamu sama ini saat ini dengan orang yang kamu cintai dan dia mencintai kamu. Kenapa nggak bisa bersama? Apa alasannya? Apa alasan kamu dengan dia nggak bisa bersama? Oke, kita lihat dulu situasinya kamu sama dia. Your situations. What situations you and this persons? Oke, di sini ada the wanderer, terus kemudian ada the eight of arrows, struggle. Kenapa kamu sama dia nggak bisa bersama ya? Nanti kita tarik kartunya, tapi yang di sini terlihat dari situasi kamu sama dia, kamu sebenarnya belum mulai udah takut duluan nih. Di sini ada kartu awal, jadi bisa diartikan kamu sama dia hubungannya baru mau masuk, baru mau jadian tapi udah takut duluan, atau kamu baru mau ngejar dia tapi takut duluan, ibaratnya seperti itu. Bisa disebabkan karena mungkin nanti kita tarik kartunya, belum kelihatan ya, cuman situasi ini yang saya lihat di sini adalah kamu takut untuk memulai these relationships, kamu ragu untuk memulai hubungan ini, kamu sama dia masih kontak, kamu sama dia masih dalam ibaratnya manis-manisnya lah, ibaratnya seperti itu. Kamu sama dia sepertinya masing-masing memahami situasi antara kalian berdua. Oleh karena itu membuat kamu sama dia kayaknya nggak berani untuk memulai sesuatu, karena kamu paham dia itu gimana dan dia juga paham kamu itu gimana. Daripada nanti rumit hubungannya, mendingan jangan dimulai. Itu ibaratnya saat ini terlihatnya situasi kamu sama dia seperti ini. Oke, kemudian kita lihat ya alasannya apa. Karena saya lihat ya, kayaknya ini banyak sekali alasannya untuk takut memulai suatu hubungan. There must be a lot of reasons kamu takut untuk memulai hubungan. Oke, apa alasan kamu untuk we got one more card ya. Saya ngerasain ada 3 conditions, 3 kondisi ya. Tapi yang paling menarik di sini adalah release X. Di sini terlihat ada salah satu dari kalian tuh yang masih dalam satu hubungan, tapi kamu mungkin bisa juga dia, bisa juga kamunya mungkin dalam hubungan yang masih dengan seseorang, tapi hubungan tersebut toksik dan kamu sebenarnya ada niatan untuk melepas dia. Oleh karena itu kamu ketemuan sama dia, mau bersama dengan dia, cuman situasinya dia paham dengan situasi kamu juga paham dengan situasi dia. Tapi karena kamu saat ini masih punya hubungan, atau dia saat ini masih punya hubungan yang pingin kalian lepaskan tetapi belum bisa dilepaskan, bisa karena pernikahan, bisa karena kan hubungan pacaran, terus nggak berani buat mutusin pasangannya kamu, atau dia nggak berani putusin pasangannya dia, yang menyebabkan kamu nggak berani untuk ngejalanin hubungan sama dia. Seperti itu. Karena kamu tahu nih rumit, kalau misalnya kamu udah punya pasangan sekarang nih, terus kamu terima hubungan sama dia, jalanin sama dia, pasti akan rumit. Kamu tahu itu, makanya kamu struggle di sini. Makanya di sini kamu terlihat kamu ada pergulatan, ada thinking, ada banyak mikir di sini. Kamu ada banyak kekhawatiran kalau misalnya jadian atau memulai hubungan bersama dengan dia. Nah kemudian untuk yang grup kedua di sini terlihatnya, di sini ada stay optimistic about your love life in reverse. Nah, yang di sini terlihat mungkin kamu sama dia bisa karena status ya, bisa karena perbedaan kebudayaan, bisa karena perbedaan perekonomian yang membuat salah satu tuh kayaknya minder untuk memulai hubungan. Ya, seperti itu. Jadi belum maju jadian, udah takut duluan, udah jiper duluan ya. Bisa juga pasangannya kamu, kalau misalnya kamu seorang wanita ya, bisa juga pasangannya kamu ngerasa kayak kalau misalnya deketin kamu atau jadian sama kamu, mungkin kamu statusnya
kondisi perekonomiannya lebih tinggi daripada dia. Jadi kalau misalnya dia ngedeketin kamu, jadian sama kamu, nanti misalnya pacarannya atau mungkin orang tua kamu gak setuju lah atau apa, ini belum apa-apa udah bikin tertekan duluan. Jadi dia mikir mendingan lebih baik gak usah dimulai, gak usah dijadiin, daripada nanti kalau udah jadi ribet, pusing di belakangnya, ibarat seperti itu. Jadi kenapa kamu sama dia nggak bisa bersama, padahal kamu sama dia saling mencintai, saling menyayangi, dikarenakan perbedaan pendapat, bukan perbedaan pendapat, perbedaan mungkin status sosial ya, perbedaan mungkin yang terlihat dari kartu ini sih lebih banyak ke perbedaan sosialnya ya. Ibaratnya mungkin dia dari seseorang yang ekonominya lebih jauh daripada kamu, ini yang bikin kamu cukup minder, oke? Nah, yang ketiga di sini terlihatnya adalah express your love, oke? Di sini terlihat ketidakberaniannya diri kamu atau pasangannya kamu mungkin untuk mengungkapin perasaan. Di sini terlihatnya seperti itu ya, bukannya energi ini lebih terasa kamu sama dia bisa lebih, akan jadiannya lebih besar ya, bukan berarti sama sekali nggak bisa jadian kalau untuk yang kartu ini, karena di sini terlihatnya salah satu efek yang membuat kalian belum bisa bersama atau nggak bisa bersama dikarenakan yang salah satu masih belum berani mengungkapkan perasaan, jadi masih takut lah, nggak tahu bagaimana, mungkin baru pertama kali pacaran atau baru pertama kali naksir seseorang, ibaratnya seperti itu ya. Mungkin kamu adalah pelajar yang mungkin statusnya ini ya. Just take anything that resonates with you, ambil sesuatu yang resonates untuk kamu aja, karena adalah general reading. Kemudian kita lihat untuk kira-kira hubungan kamu ke depannya gimana sama dia ya. Kita lihat kemungkinan hubungan kalian berdua. Oke, karena di sini ada 3 grup, I think I need to take 3 ya, kita bedah jadi 3. Oke, kita ambil dulu untuk yang grup pertama. Kemudian untuk grup yang kedua, terakhir grup yang ketiga. Oke, baik. Untuk grup yang pertama ya, untuk perkiraan atau energi kamu sama dia, sama pasangannya kamu ke depannya, di sini terlihat kamu di sini kelihatannya tetap kayak kalau boleh dibilang mungkin curi-curi, berarti kamu tetap berat sebelah sama with this person, tapi kamu sama dia apakah memutuskan untuk bersama atau enggak, kamu mutusin dengan dia tapi kamu masih enggak putusin this persons. Ibaratnya seperti itu. Jadi kamu mungkin lebih mengambil sisi egoisnya kamu untuk enjoy your life, menikmati hubungan percintaan. Jadi mungkin kamu dengan, kita nggak menggali lebih dalam tentang your ex, tapi saya merasa kayaknya kamu sama exnya kamu ini, kamu sama pasangannya kamu yang saat ini yang ingin kamu lepaskan ini, kayaknya kamu ngerasa ini orang udah toxic banget, jadi kamu udah nggak nyaman sama with this persons. Jadi kamu mungkin kalau boleh dibilang mungkin kamu bohongin this person, orang yang kamu tanyakan ini. Jadi kamu mungkin menutupi kebenaran dari dia, kemudian kamu ngejalanin sama dia seperti itu. Tapi itu dia ya, sepandai-pandainya kamu nyimpen sesuatu, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Ini saran dari saya ya, ini saran dari saya. Tetapi energi ke depannya, tarikan percintaan kamu sama dia di sini ini cukup kuat sehingga akhirnya kamu memilih, ibaratnya kayaknya nyolong-nyolong atau diem-diem menikmati, enjoy untuk ngikutin nalurinya kamu, ngikutin perasaannya, cintanya kamu sama dia, ibaratnya seperti itu. Jadi kamu nggak mau mikirin orang ini gimana nantinya,
Yang penting kamu nikmatin dulu, bukan sesuatu hal yang gak baik ya, karena kita datang ke dunia ini, kita hidup di dunia ini memang untuk enjoy, termasuk pada saat kamu merasakan hubungannya toksik, tapi mungkin sulit untuk diselesaikan atau mungkin belum bisa terselesaikan dengan cepat, tetapi ada perasaan cinta atau hubungan cinta yang datang menawarkan sama kamu, ya otomatis gak ada salahnya untuk kita enjoy gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kawan-kawan mungkin akan jadi bertanya, Kak, kalau gitu kakak mensupport orang untuk berselingkuh dong. Ini tergantung dari pribadi masing-masing. Kalian bagaimana memandang hubungan ini, bagaimana kalian memandang yang namanya perselingkuhan. Kalau misalnya salah satu hubungan percintaan itu keduanya itu punya rasa cinta, bukan ego. Tapi kalau misalnya kamu dengan orang ini kamunya udah gak cinta, tapi dianya egois, masih pingin milikin kamu atau mungkin menguasai kamu, I think this is not a love. Ya, cepat atau lambat orang pasti gak bakalan seneng kekang. Otomatis cepat atau lambat orang ini pasti akan pergi dari kamu. Caranya entah bagaimana, dimulai dari pikiran dulu, dimulai dari perasaan dulu ya. Di perasaannya dia yang mungkin selingkuh dulu, kamu mau salahin dia, I think you have to think salahin dirinya kamu. Kenapa kamu yang gak melepaskan orang yang memang udah gak cinta sama kamu. I know it's hard, saya tahu itu sulit, tetapi kalau kamu memaksakan, ibaratnya memegang seseorang yang kamu dapat cangkangnya doang, isinya gak dapat buat apa, akhirnya nanti terakhirnya belakangannya kamu akan lelah sama capek juga ya. Inilah yang jadi sumber permasalahan dalam kehidupan ya. Yang satu ngotot pingin memiliki, yang satu ngerasa udah gak cinta, pingin pergi tapi gak bisa pergi, seperti itu. Oke, ini untuk yang grup pertama. Jadi prediksi kedepannya kamu akan ngikutin your feeling, ngikutin perasaannya kamu, atau mungkin kamu sulit untuk menolak perasaannya kamu, akhirnya kamu jadi ikut menuangkan perasaannya kamu, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi situasi sirkumstansinya kamu ini memaksa kamu, membawa kamu untuk with this person ya, seperti itu. Oke. Dan untuk grup yang kedua, energi kedepannya ya di sini kelihatannya ya. Let's see, kita dapat the Six of Cups in reverse. Di sini saya lihat ada seseorang yang akan mungkin helping you, membantu kamu ya. Six adalah tanda ada yang akan membantu ya, mungkin keluarganya dia atau dari keluarganya kamu akan membantu kalian untuk deket, ibaratnya mungkin support kalian berdua. Misalnya contoh, karena perbedaan status sosial ya, misalnya mungkin dia lebih ekonominya lebih baik, mungkin kamunya enggak, kamu minder, tapi pada saat kalian mau janjian, misalnya mau ketemuan atau mau ngedating, memutuskan untuk dating, ibaratnya seperti itu, akan ada orang yang ngebantu kamu, misalnya pergi rame-rame ya, kelihatannya kayaknya pergi rame-rame, tapi padahal kamu sama dia lagi dating, seperti itu ya. Di sini arah kelihatannya, tapi apakah kamu nanti akan bersama atau tidak, keluarga menjadi salah satu pertimbangannya kalian untuk bersama. Karena kita dapat kartunya in reverse, I think at the end tekanan dari keluarga itu akan cukup besar. Jadi mungkin salah satu energinya yang gak kuat mungkin akan mengalah, akan memilih untuk mendingan gak usah jadian aja deh ya. Sekarang masih ada ketakutan, tapi begitu kesananya walaupun kamu sama dia sempat deket, sempat ngobrolnya cocok, ngobrolnya enak, tapi pertimbangannya dia terhadap keluarga, pertimbangannya dia terhadap logika, realita ya, realistis dunia, membuat dia atau membuat kamu lebih memilih mendingan gak usah, ibarat seperti itu. Kita lihat ya, walaupun pria ini ya, gadis kecil ini menaruh bunga di dalam gelas, yang ini juga menaruh bunga di dalam gelas, ibaratnya saling berkorban untuk menanam bunga supaya bisa bersama. Tapi kita lihat masih banyak gelas yang kosong ya, masih banyak gelas-gelas yang kosong. Jadi banyak sekali pertimbangan yang lebih diarahkan kepada family, keluarga, yang membuat mereka akhirnya
membuat kalian berdua akhirnya mungkin mutusin mendingan gak usah jadian, kecuali salah satu dari kalian cukup optimis dalam hubungan ini. Optimis maksudnya gimana? Misalnya saat ini mungkin perbedaan ekonomi, karena dari tadi saya mendapatkan energinya kamu sama dia itu kayaknya perbedaan status sosialnya sangat-sangat jauh nih. Nah kalau misalnya salah satu orangnya di antara kalian ini optimis, ya misalnya dia kerja usaha keras untuk mendapatkan materi yang banyak juga biar seimbang sama kamu, ada kemungkinan hubungan kalian berdua akan baik, berarti seperti itu. Tapi yang paling terlihat di sini kalau misalnya kamu sama dia bisa jadian, tekanan dari keluarga itu cukup gede dalam hubungannya kamu sama dia. Nah ini bisa dijadikan pertimbangan untuk kamu ya. Misalnya contoh, orang yang deketin kamu ini adalah orang yang status sosialnya lebih di bawah kamu, kamu harus siap-siap. Andai kata tekanan dari keluarganya kamu itu memaksa dia harus punya ini dulu baru bisa boleh jadian sama kamu, ibarat seperti itu. Saya pernah ada teman juga, dia dari keluarga yang cukup berada, terus kemudian cowok yang naksir dia ini dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Orang tuanya cowok tersebut juga pendidikannya nggak tinggi, membuat orang tua teman saya ini sangat antipati sama pria tersebut. Tapi pria tersebut mempunyai pemikiran yang sangat-sangat optimis ya, sangat optimis, karena mereka kenal di lingkungan sekolah ya. Begitu dia lulus ya, sempat mereka lost contact, nggak kontak, tapi pria ini benar-benar memperjuangkan teman saya. Dia kerja, terus kemudian nabung, kemudian beli kendaraan, terus kemudian kontak lagi teman saya ini, terus kemudian deketin lagi, dan kebetulan temannya saya ini baru putus sama pacarnya. Terus kehadirannya dia tuh kayak memberikan suatu kenyamanan, dan kemudian akhirnya mereka jadian, mereka bersama. Tapi itu dia, tekanan dari keluarga, tekanan dari orang tua teman saya itu masih tetap ada. Nah hubungannya kamu sama dia kalau misalnya bisa bersama akan seperti ini dari kartu Six of Cups. Oke, ini yang saya maksudkan. Semoga kamu bisa mendapatkan the point of this reading. Dan yang untuk grup yang ketiga di sini ada Page of Pentacles ya. Ini tadi kita dapatkan dari energi kartunya Express Your Love. Di sini terlihatnya kemungkinan kamu sama dia arah kedepannya akan bisa bersamanya lebih besar ya, karena di sini Page of Pentacles salah satu akan berusaha untuk belajar untuk bagaimana untuk pacaran ya. Mungkin orang ini di sini ada Express Your Love tapi in reverse, jadi mungkin dia takut untuk bagaimana mengungkapkan rasa cintanya ya, entah karena dia mungkin baru pertama kali pacaran atau mungkin baru pertama kali dideketin orang ya. Tapi dia belajar, learning ya, belajar untuk bagaimana untuk berkorban untuk orang lain, bagaimana untuk bersama dengan orang lain. Jadi dia belajar untuk mengatasi rasa takutnya dia, rasa kekhawatirannya dia berusaha untuk mengatasi hal tersebut ya. Di sini terlihat seperti itu ya. Jadi ibaratnya masih anak-anak lah. This is Page of Pentacles. Page of Pentacles tuh anak-anak banget, kartu anak-anak banget ya, seperti itu. Oke, baik, kita lihat untuk kartu sarannya untuk kalian. Coba ya, kita minta kartu sarannya. Semoga sarannya cukup satu kartu aja untuk kalian bertiga grupnya, but I don't know. Kita shuffle dulu, nanti kita lihat petunjuknya. Kita go with the flow aja, ikutin arus aja, readingannya keluarnya bagaimana. Oke, sarannya. Oke, let's see. Di sini ada the Nine of Spring ya. You've worked hard and what you've created is impressive and worthy of protecting. Annoying challenge may pop up but don't worry, you'll get through them just as you have in the past. Oke, ini saya rasa untuk yang dua grup ini. Oke, for these two groups. Jadi kamu udah bekerja keras ya, dan kemudian kamu udah menciptakan suatu sesuatu yang impresif, dan kemudian sesuatu yang sangat, jadi kamu memperjuangkan dia, kalian berdua ini sama-sama memperjuangkan. Cuman itu dia, nanti situasi akhirnya akan bagaimana tergantung dari energinya tadi ya, seperti yang saya sampaikan ya.
Kemudian annoying challenge ya, mungkin tantangan-tantangan yang menakutkan mungkin akan bermunculan, tetapi kamu ya, but don't worry, jangan khawatir, you will get through them. Kamu akan bisa dapat mengatasinya, itu dia ya, kamu akan bisa dapat mengatasi situasi ini. Cuman tekanan dari keluarga masih ada, terus kamu akan mengatasi situasi ini. Beratnya anak-anak ini beratnya belajar untuk bagaimana mengatasi rasa takutnya, terus kemudian belajar untuk mengekspresikan perasaan dan rasa cintanya, mengatasi rasa takutnya dia buat nembak kamu, buat deketin kamu, ibaratnya kayak gitu. Oke. Dan kemudian untuk yang this energy, untuk yang grup pertama kita dapat the moon in reverse. It is important to trust your intuitions, okay? Even if you're unsure of what happening, okay? All will be revealed soon, so worry is unnecessary, okay? Di sini dikasih tahu saran untuk kamu adalah dengarkan intuisinya kamu. Mungkin situasi kamu saat ini benar-benar bikin kamu cukup mengkhawatirkan situasinya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu jadian sama dia, kamu takut ketahuan sama pasangannya kamu. Nanti kalau ketahuan sama pasangannya kamu, nanti ada keributan apa, atau kamu dituduh apa, ibaratnya seperti itu. Tapi just follow your intuition, seperti tadi readingan saya di depannya. Kalau misalnya kamu berada dalam situasi toxic, dalam hubungan yang sangat toxic ya, kamu berusaha untuk menyelesaikan dengan orang ini, tapi orang ini menolak untuk memutuskan hubungan sama kamu. Ada beberapa yang malah jadi abusive ya, misalnya melakukan kekerasan sama kamu, yang membuat kamu bertahan dalam hubungan, tapi bertahan dalam ketakutan. Hatinya kamu otomatis ingin mencari sesuatu yang lebih worth it untuk kamu. Ya, jadi kalau misalnya situasinya kamu seperti itu, kamunya menikmati hubungan dengan orang lain, apakah kita bilang dia adalah suatu perselingkuhan? Saya nggak mau menjudging, saya nggak mau menghakimi bahwa ini adalah salah atau benar, tetapi haknya kita untuk mencari kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Ya, jelas-jelas kita berada dalam hubungan ini udah nggak membahagiakan banget seperti itu, tapi karena rasa ketakutan membuat harus stay in this relationship. Okay? Nah, di sini sarannya untuk kamu adalah just follow your intuitions. Kalau misalnya intuisinya kamu mengatakan you with this lebih nyaman dengan ini, atau kamu mengikuti perasaannya kamu, ngikutin gimana, just do it gitu, lakukan sesuai dengan intuisinya kamu. Just follow your intuitions, dan kemudian walaupun kedepannya nggak yakin dengan apa yang akan terjadi, just follow, just go with the flow, ikutin arusnya. Terus kemudian asking you not to worry, minta kamu untuk jangan terlalu khawatir. Mungkin ya ada sedikit terbesit dalam pikiran saya, mungkin dari situasi ini, situasi kamu sama dia bersama, karena di sini terlihat energi untuk kedepannya kamu bersedia untuk mengeluarkan perasaannya kamu ya. Ada kemungkinan kamu sama dia akan bersama ya, tapi apakah akan ada hasil di antara kalian berdua ini masih belum kelihatan ya. Maksudnya hasil yang dimaksudkan, apakah kamu akan menikah sama dia, apakah kamu akan tunangan sama dia, masih belum kelihatan. Tapi di sini pada akhirnya kamu akan memulai hubungan dengan dia. Ya, karena saat ini untuk situasi saat ini kamu sama dia kan masih belum memulai hubungan. Walaupun kamu sama dia udah taksir-taksiran, sama-sama punya perasaan. Cuma karena kamu masih punya hubungan, kamu masih nahan-nahan nih, atau dia yang punya hubungan dia masih tahan-tahan untuk jangan memulai sesuatu, takutnya rumit. Ya, tapi untuk energi kedepannya terlihat kamu sama dia akan ada persilangan antara kalian berdua. Tapi apakah mungkin ya, yang mau saya sampaikan di sini, bisa jadi untuk beberapa kawan-kawan, bisa jadi kamu memanfaatkan situasi ini, kemudian akhirnya bisa putus dengan your toxic relationships-nya kamu. Ya, who knows ya, kita nggak tahu ya, karena masih di depannya itu masih unnecessary, masih belum banyak kita ketahui, masih nggak pasti ke depannya. Oke, baik, itu yang saya dapatkan untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang ketiga. Oke, saya harap readingan ini dapat membantu kawan-kawan semua untuk memberikan kejelasan ke depannya. Oke, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kalau misalnya kamu suka dengan readingan saya ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga cek
di playlistnya saya. Ya mungkin ada banyak tema-tema readingan lain yang bisa membantu memberikan kejelasan sama kawan-kawan semua, memberikan sedikit healing reading untuk kawan-kawan semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak. Sending you so much love. Namaste.